Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Naila Sri Reski Alia dengan NIM A1J124079, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Ketika kita melakukan uji coba soal yang telah kita revisi setelah mendapatkan hasil dari uji validitas ahli, di sini saya menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, setelah uji coba telah dilakukan oleh siswa, kita akan melakukan pengunduhan data hasil ujian siswa dari platform Quizizz tadi. Nah, formatnya itu seringkali sangat unik dan bisa teman-teman lihat format datanya itu seperti ini. Jadi sangat sulit untuk kita olah. Nah, di sini itu banyak sekali kebingungan yang akan muncul. Seperti bagaimana cara kita akan menganalisis kualitas soal kalau formatnya mendatar seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan membedah secara tuntas dan praktis tata cara untuk menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, menggunakan rumus KR20, dan analisis pengecoh atau distraktor secara otomatis menggunakan rumus-rumus pada aplikasi software Excel. Nah, langkah pertama, mari kita pahami dulu struktur data kita ini. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada 16 siswa yang telah melakukan uji coba soal. Pertama-tama, kita akan melakukan analisis distraktor atau pengecoh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya telah melakukan proses analisis distraktor. Tujuan dari dilakukannya analisis distraktor atau pengecoh ini adalah untuk menghitung berapa banyak siswa yang terjebak memilih opsi jawaban yang salah. Nah, misalnya kita menggunakan tipe tipe pilihan ganda, di mana opsinya itu ada 4, A, B, C, dan D. Nah, nanti kita akan mengetahui berapa siswakah yang terjebak memilih jawaban yang salah dari opsi 1 hingga opsi 4 tadi. Untuk analisis ini, kita wajib memakai data mentah tadi. Data ini tuh belum diubah atau belum ditabulasi menjadi 1 benar 0 salah. Jadi teman-teman perlu memperhatikan hal tersebut. Lalu kenapa tidak menggunakan tabulasi data 1 benar 0 salah tadi? Karena nantinya itu kita tidak tahu siswa itu salah karena memilih jawaban yang mana. Nah, teman-teman perhatikan tabel analisis yang saya miliki ini. Sekarang teman-teman bisa mengikuti format seperti ini atau tergantung dari teman-teman. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat di kolom soal nomor 1 atau di baris soal nomor 1. Di sini kan sudah ada opsi 1, 2, 3, dan 4 beserta kunci jawabannya dan status. Nah, teman-teman itu bisa langsung masukkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk menghitung berapa jumlah siswa yang memilih pilihan atau opsi A ini atau opsi osmosis ini, itu teman-teman bisa masukkan rumus countif dalam kurung jawaban dari siswa. Nah,
teman-teman bisa lihat di sini dimulai dari siswa 1 hingga ke siswa ke-16 untuk soal nomor 1. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya seperti ini, dan jangan lupa untuk masukkan salah satu jawaban. Nah, di opsi 1 ini saya memasukkan kunci jawaban, dan teman-teman bisa langsung tekan enter dan akan muncul jumlah keseluruhan dari siswa yang memilih opsi 1 atau jawaban osmosis tadi. Nah, untuk di opsi 2 hingga opsi 4 itu rumusnya sama. Namun yang berbeda adalah kunci jawabannya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kata yang berada dalam tanda petik ini sesuai dengan pilihan jawaban teman-teman. Jadi misalnya pilihan opsi 1 itu transpirasi, maka teman-teman masukkan transpirasi. Nah, teman-teman tinggal tekan enter. Nah, jumlah siswa yang memilih jawaban transpirasi itu ada 4. Kemudian begitu pula di opsi 3 dan 4. Kemudian kita masuk ke kolom status. Di kolom status ini kita menggunakan rumus yang tidak sama atau berbeda dengan untuk mengetahui jumlah siswa yang memilih opsi jawaban kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus if. Nah, teman-teman nanti itu masukkan saja rumus if AH3, A3, AK1 ini adalah kolom atau letak dari pilihan jawaban teman-teman yang telah dicari tadi. Misalnya, di sini AH3, A13, AK3 itu adalah nilai dari opsi 1 hingga opsi 4. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Nah, teman-teman tinggal tambahkan lebih dari sama dengan 1. Nah, 1 ini tuh mewakili jumlah dari si pemilih jawaban atau siswa yang memilih jawaban. Jadi ketika lebih dari 1 maka akan tertulis berfungsi, atau ketika tidak ada yang memilih maka akan muncul tidak berfungsi. Nah, dari mana angka 1 tadi itu berasal? Mungkin teman-teman akan berpikir, namun angka 1 tadi, angka 1 ini itu berasal dari aturan pendidikan, aturan ilmu pendidikan yang mengatakan bahwa untuk jumlah siswa sedikit, hasil uji coba saya tadi yang hanya berjumlah 16 orang, asal ada minimal 1 siswa saja atau lebih yang memilih pilihan salah tersebut, maka pengecohnya sudah sukses atau berfungsi. Namun, jika opsi jawaban tidak dipilih atau 0, artinya pilihan tersebut terlalu kelihatan salah, atau siswa tidak perlu berpikir untuk memilih jawaban tersebut karena jawaban tersebut jauh dari kata benar. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan dan tekan enter, nanti akan muncul berfungsi, itu menyesuaikan dengan opsi jawaban teman-teman. Nah, lalu ada kata tidak berfungsi ini. Tidak berfungsi ini itu karena ada angka 0 tadi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, ada angka 0 yang tidak sesuai, maka akan muncul tidak berfungsi. Nah, bisa teman-teman lihat lagi di sini. Untuk menyesuaikan, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Nah, setelah urusan analisis distraktor atau pengecoh ini selesai, sekarang kita beralih ke analisis utama, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas dari soal kita. Syarat mutlak untuk ketiga rumus ini adalah datanya itu harus dalam berbentuk biner, yaitu angka 1 dan angka 0. Nah, angka 1 ini mewakili jawaban benar dan angka 0 ini mewakili jawaban yang salah. Nah, pada tabel biner ini, untuk mencari tingkat kesukaran atau nilai P, karena datanya itu berjejer ke bawah, nanti teman-teman itu bisa gunakan
rumus average. Nah, untuk mencari rata-rata ini, lalu teman-teman masukkan nilai dari C Nah, teman-teman ini untuk mencari. Nah, pada tabel binar ini kita akan mulai dengan mencari tingkat kesukaran atau nilai P. Di tingkat kesukaran ini kita menggunakan rumus average. Nah, sebelum itu di indeks kesukaran ini atau tingkat kesukaran ini kita menggunakan rumus average, dan nanti kita akan blok letak dari jawaban siswa untuk soal nomor 1. Nah, teman-teman nanti bisa blok, kemudian enter. Nah, teman-teman akan langsung mendapatkan nilai kesukaran tadi atau indeks kesukaran tadi. Teman-teman melakukan hal tersebut hingga ke soal nomor 20. Atau teman-teman bisa langsung tarik ke arah bawah. Angka patokan kriteria kesukaran itu diambil dari standar baku evaluasi pendidikan. Nah, jika hasilnya di atas 0,7 berarti soalnya mudah, dan jika di bawah 0,3 berarti sukar, dan jika di antaranya berarti sedang berarti sedang. Teman-teman bisa lihat bahwasanya teman-teman bisa langsung masukkan rumus if indeks kesukaran tadi itu di bawah 0,7 lebih di atas. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan rumus if dengan memblok letak dari indeks kesukaran teman-teman dan memasukkan lebih dari 0,7 itu masuk mudah. Lalu masukkan lagi if, blok lagi indeks kesukaran teman-teman, langsung masukkan tanda lebih dari sama dengan 0,3 itu sedang. Setelah itu teman-teman bisa langsung tekan enter. Nah, kriteria kesukaran ini akan langsung menyesuaikan dengan indeks kesukaran teman-teman sesuai dengan aturan tadi. Sedangkan untuk mencari daya pembeda atau nilai D, rumusnya itu adalah rata-rata skor dari kelompok siswa pintar atau siswa kelompok atas dikurangi rata-rata atau skor dari kelompok bawah. Caranya sama, kita tinggal urutkan total skor siswa lalu gunakan rumus average kelompok atas dikurang sama dengan average kelompok bawah untuk tiap baris soal secara mendatar. Nah, teman-teman bisa langsung kita praktekkan di sini atau saya perlihatkan rumusnya, bahwasanya masukkan rumus average lalu blok letak dari keberadaan kelompok teman-teman itu berdasarkan total akhir saja. Nah, teman-teman itu bisa langsung menggunakan rumus sum. Nah, lalu blok untuk siswa 1 itu jumlahnya berapa, nanti teman-teman akan tahu bahwasannya dari siswa 1 hingga siswa ke-8 itu masuk ke kelompok atas karena nilainya itu di atas 19. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya yang mereka itu rata-rata yang ke-19 ya. Kemudian untuk di kelompok bawah itu masuk ke
ke angka 16 ke bawah. Teman-teman bisa langsung lihat di sini bahwasanya dari siswa ke-9 hingga siswa ke-16 itu masuk kelompok bawah. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman kemudian langsung masukkan rumus tadi. Nah, teman-teman tinggal masukkan rumus average, lalu blok siswa atau kelompok, lalu masukkan letak dari keberadaan siswa kelompok atas teman-teman dan dikurangi. Jangan lupa masukkan lagi average, lalu masukkan letak keberadaan kelompok bawah siswa teman-teman. Kemudian tinggal teman-teman enter. Nah, akan langsung muncul nilai daya pembeda teman-teman. Nah, ketika soal kita itu nilainya di atas 0,3, maka soal kita sudah termasuk soal yang sukses atau sudah sangat baik untuk membedakan kemampuan siswa kelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu untuk menguji keandalan seluruh paket soal kita menggunakan rumus KR20. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rumus dari KR20. Melalui rumus ini, setelah kita telah mengolah total jumlah soal, varians proporsi benar salah, dan varians total skor ke-16 siswa kita, ketemulah angka 0. Nah, melalui rumus ini kita telah mengolah total jumlah soal itu sebanyak 20, lalu varians proporsi benar dan varians total skor siswa secara keseluruhan. Nah, ketemulah angka 0,9. Di bagian ini ada satu kesalahan besar yang sering banget terjadi di kalangan mahasiswa atau banyak yang mengira nilai R hitung KR20 itu sebesar 0,889 dan menjadi hasil rata-rata dari R hitung validitas tiap soal nomor. Nilai R hitung korelasi tiap soal itu gunanya untuk menguji validitas butir soal satu per satu secara terpisah. Sedangkan angka 0,889 yang kita dapat dari rumus KR20 0,900 yang kita dapat dari rumus KR20 ini adalah milik satu paket tes secara utuh sebagai kesatuan. Angka ini membuktikan bahwa 20 butir soal materi sistem transportasi tumbuhan yang kita uji cobakan ini sudah sangat konsisten, kompak, andal, dan sah sebagai alat ukur penelitian.
Nah, lengkap sudah analisis butir soal kita. Sekarang kita masuk ke bagian uji reliabilitas tes menggunakan rumus KR20. Melalui rumus ini kita telah mendapatkan jumlah keseluruhan soal yaitu 20, jumlah varians proporsi dengan rumus sigma P dikali Q, itu hasilnya kita dapatkan dari mana? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwasanya nilai si varians proporsi soal ini itu kita dapatkan dari nilai P. Nah, nilai P ini kita dapatkan dari mana? Nilai P ini kita dapatkan dari rata-rata dari nilai rata-rata dari jumlah benar dari si varians proporsi ini itu didapatkan dari nilai sigma P dikali Q. Nilai P ini didapatkan dari mana? Nilai P ini adalah rata-rata dari jumlah siswa yang menjawab benar kita bagi dengan jumlah siswa. Teman-teman tinggal masukkan rumus average dalam kurung jumlah benar siswa dibagi dengan jumlah siswa. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita cari lagi si nilai Q ini. Nilai Q ini didapatkan dari 1 dikurang dengan proporsi benar tadi. Kemudian kita tekan enter. Nah, masuklah atau kita dapatkanlah nilai Q ini. Kemudian kita kalikan si nilai P tadi, proporsi benar dikali nilai Q tadi. Maka tinggal teman-teman masukkan letak dari nilai P teman-teman dan nilai Q teman-teman. Nah, didapatkanlah nilai P kali Q. Begitupun untuk di tiap-tiap soal teman-teman. Nah, nantinya kita akan melakukan penghitungan secara keseluruhan dari nilai P kali Q tadi, dan kita dapatkan hasil 3,421875. Hasil ini kita dapatkan dari menggunakan rumus sum, dan teman-teman kemudian bisa langsung blok secara keseluruhan letak dari nilai P kali Q teman-teman, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman akan langsung dapatkan jumlahnya. Lalu kita masuk ke varians total ini. Nah, varians total ini angka 24 tadi itu adalah hasil pembulatan dari si varians total yang kita dapatkan. Nah, jumlah varians total ini tuh kita dapatkan dari nilai Q. Nah, kita dari tadi sebut Q, tapi kita tidak tahu Q itu apa sih? Nah, Q itu adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Nah, kemudian untuk varians total ini itu apa sih? Nah, varians total ini itu adalah keseluruhan skor subjek dari standar deviasi total kuadrat. Varians total ini didapatkan dari nilai Q secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan rumus var P. Teman-teman blok letak dari keberadaan si
persoalan konsekuensial. Nah, si varians total ini itu didapatkan dari nilai total jumlah keseluruhan siswa. Nah, teman-teman itu bisa langsung masukkan jumlah total benar si siswa itu tadi dari pilihan ganda 1 hingga pilihan ganda nomor 20. Teman-teman bisa jumlahkan. Kemudian teman-teman tinggal tekan enter. Nah, teman-teman akan langsung mendapatkan nilainya. Setelah itu, setelah kita dapatkan semua itu, kemudian kita masukkan nilai reliable atau rumus reliable, di mana rumus reliable secara lengkapnya itu ada R atau koefisien reliabilitas tes sama dengan dalam kurung K jumlah soal dibagi dengan jumlah soal dikurang 1. Maka teman-teman bisa lihat di rumus saya ini 20 dikurang 19 ini tadi itu K kurang 1, jadinya tinggal 19. Kemudian setelah itu dikali dengan dalam kurung varians total, kemudian jumlah varians kemudian dikali dalam kurung varians total dikurang jumlah varians total dibagi dengan varians total tadi. Nah, teman-teman bisa langsung lihat rumus yang saya masukkan di sini, bahwasanya 1 dikurang dengan jumlah varians total dibagi dengan si varians total tadi. Kemudian teman-teman tinggal tekan enter. Nah, teman-teman akan langsung mendapatkan hasilnya. Nah, teman-teman telah mendapatkan jumlah atau nilai reliabilitas dari si soal teman-teman menggunakan rumus tadi atau rumus K20. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kriteria dari kereliabelan suatu soal itu bagaimana. Nah, di sini saya dapatkan nilai 0,90, di mana 0,90 itu termaksud sangat tinggi. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa jumlah nilai reliable atau R sebelah saya itu dapatkan di 0,90, di mana 0,90 itu masuk ke sangat reliable. 0,80 lebih kecil dari 0,90, lebih kecil dari 1,00. Maka di sini reliable, sangat reliable. Sangat reliable karena sesuai dengan tadi nah teman-teman bisa lihat bahwasanya 0,90
yang saya dapatkan ini itu masuk ke sangat reliable. Nah, lengkap sudah analisis butir soal kita. Mulai dari merekap butir soal kita. Nah, lengkap sudah analisis butir soal kita. Dimulai dari merekap fungsi pengecoh secara otomatis, tingkat kesukaran, daya pembeda hingga uji reliabilitas KR20. Langsung dari format. Dengan memanfaatkan logika rumus di Microsoft Excel, pekerjaan kita itu sebagai pendidik atau peneliti jadi jauh lebih cepat, akurat, dan tentunya terlihat sangat profesional. Nah, jika teman-teman merasa video tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini ya. Kalau ada langkah atau koordinat rumus yang masih membingungkan, silakan Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.